mulai ya Bapak Ibu ya, sudah ada 47 orang di sini, nggak apa-apa sambil mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat berbahagia seluruhnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita berada di sesi terakhir untuk Canva Super Class. Jadi untuk guru-guru yang smart, unggul, produktif, energi, dan kreatif, Bapak Ibu kita masuk ke hari terakhir, hari keempat. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Insya Allah kita akan belajar banyak malam ini ya. Walaupun tidak seramai kelas tadi malam, Bapak Ibu mungkin banyak kegiatan ya, nggak apa-apa. Kita akan mulai saja, nanti akan saya kirimkan recordingnya seperti biasanya ya. Bapak Ibu untuk semalam, Bapak Ibu sudah belajar. Ya, salam sehat Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Nanti kalau misalnya suara saya hilang atau terputus, Bapak Ibu bisa sampaikan ya. Bapak Ibu, kita semalam sudah belajar membuat perangkat kelas, kemudian Bapak Ibu sudah kirimkan, beberapa sudah mengirimkan di Google Classroom, dan saya sudah lihat itu keren-keren banget Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar lebih seru lagi nih tentang Canva, banyak sekali hal yang sebenarnya belum kita ulik-ulik di Canva ya. Jadi Bapak Ibu terus ikuti, kita langsung praktek untuk Bapak Ibu yang siap untuk praktek. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ingin menyimak terlebih dahulu nggak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa lihat, kemudian nanti sambil simak recording Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan tugas ya. Izin saya share screen. Nah, Bapak Ibu sudah berikan tugasnya. Tugas hari keempat, hari ini adalah 18 Februari 2022. Ya, Bapak Ibu, peserta pelatihan hari ini Bapak dan Ibu sudah belajar membuat RPP Merdeka Belajar dan presentasi seluler. Nah, jadi hari ini kita belajar dua Bapak Ibu, yaitu RPP Merdeka Belajar dan presentasi seluler. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menjadi kontributor dan kreator Canva. Seperti apa? Saat ini sudah ada peserta pelatihan kita ya yang sudah menjadi kontributornya Canva Bapak Ibu, apalagi ketika Bapak Ibu di level 2 itu sudah belajar membuat Canvatar ya. Jadi tadi ada yang sampaikan kepada saya, Mbak Dona terima kasih, karya saya akhirnya disetujui oleh Canva. Terus saya bilang, wih keren banget Bu, sudah disetujui, itu yang gratis atau berbayar? Gratis aja dulu Mbak Dona, niat saya cuma untuk berbagi begitu. Itu keren banget Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah terkanva, banyak yang bilang sudah terkanva, Bapak Ibu bisa mulai untuk, kenapa Bapak Ibu suara saya masih aman ya? Di sini ada tulisannya unstable. Nanti kalau misalnya suara saya hilang, Bapak Ibu bisa sampaikan ya, langsung buka aja mic-nya, nggak apa-apa, nggak saya kunci. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya, gimana Bu? Aman Bu? Putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Oke. Sekarang gimana? Kayaknya udah. Udah bagus? Udah kan, Mbak? Udah aman ya? Untuk yang putus-putus? Halo? Udah aman ya Bapak Ibu ya? Masih putus-putus. Masih putus-putus. Oke, sebentar. Saya ambil headset. Ini malah nggak kedengaran. Nggak kedengeran? Sekarang nggak kedengeran? Tapi mic saya jalan. Ini udah kedengaran, tapi masih putus-putus. Oke, saya ganti dulu. Tadi saya pakai ini, hotspot. Saya ganti dulu sebentar ya, jaringannya. Sebentar Bapak Ibu, saya matikan kamera, saya matikan mic. Halo, cek suara saya aman kalau sekarang? Aman? Aman. Mbak. Ya, siap. Baiklah, saya sudah ganti jaringan. Kita mulai. Bapak Ibu, ini sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya
Tugas hari keempat 18 Februari 2022. Bapak Ibu jangan takut ya. Tugas kita nggak harus langsung selesai hari ini Bapak Ibu. Mbak Dona tugasnya ini harus selesai semuanya hari ini. Enggak, biasanya kita kasih waktu 7 hari setelah hari ini ya. Jadi ini hari terakhir Zoom, kemudian Bapak Ibu nanti menyelesaikan tugas itu 7 hari setelah ini. Tapi biasanya kami itu suka nggak tega, saya sama Kang Dero itu tuh suka nggak tega, apalagi kalau sudah Bapak Ibunya bilang, Mbak Dona tambahin hari dong. Kita tuh benar-benar suka nggak tega kalau Bapak Ibu bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tambah hari nanti nih ya, misalnya Bapak Ibu belum selesai deadline-nya, nggak bisa juga menyelesaikan tugasnya, kemudian Bapak Ibu minta tambah hari, konsekuensinya jelas sertifikatnya mundur ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu minta mundur hari, Bapak Ibu jangan tagih-tagih sertifikat ya. Karena sertifikat itu kita berikan kalau misalnya Bapak Ibu semuanya sudah selesai tugas, sudah kita periksa, kemudian sudah ditentukan kelulusan, baru bisa diberikan sertifikat ya gitu ya. Jadi jangan takut, apalagi untuk Bapak Ibu yang ingin masuk ke level 1. Ada beberapa peserta yang bergabung langsung di level 1 ya. Itu peserta super banget itu ya. Orang dimulai dari level 1, ini dimulainya dari level 3. Nah, itu super. Udah super pokoknya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai yang pertama adalah membuat RPP Merdeka Belajar. RPP Merdeka Belajar itu apa? Bapak Ibu, RPP Merdeka Belajar itu sesuai dengan keputusan dari peraturan apa ya yang disarankan ya. RPP Merdeka Belajar itu adalah RPP yang tidak memuat banyak hal. Kalau selama ini RPP yang kita buat itu tuh kan tebel banget ya. Pokoknya semuanya dimasukin ke situ, mulai dari KD, KI, kemudian indikator, kemudian apalagi materi ya, materi itu semuanya dimasukin sampai dengan lembar-lembar penilaian, lembar-lembar kerja, ya, LKS, semuanya dimasukkan ke situ. Nah, sekarang RPP yang disarankan sama Mas Menteri itu hanya mencakup 3 hal, Bapak Ibu. Yaitu apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu apa? Yang pertama tujuan, yang kedua adalah kegiatan, dan yang ketiga adalah asesmen ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan membuat RPP sesuai dengan itu ya, dengan Permendikbud nomor 26 kalau saya tidak salah ya. Kemudian diberikan lagi perubahan bahwa RPP-nya tidak harus penuh-penuh banyak-banyak, dan banyak yang bilang itu adalah RPP 1 lembar ya. Jadi RPP 1 lembar yang memuat 3 hal, yaitu tujuan, kemudian yang kedua adalah kegiatan, dan yang ketiga adalah asesmen. Oke, kita mulai Bapak Ibu, masuk ke tim Bapak Ibu. Oke, saya masuknya di tim kompak. Saya akan berganti tim dulu ke tim super. Oke. Untuk Bapak Ibu yang sudah tahu kemarin bahwa desain banyak banget di bagian guru super, Bapak Ibu pasti sudah curi start, sudah melihat-lihat bagaimana RPP rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu yang sudah buat duluan ya. Di sini ada, oh sudah banyak bertambah ternyata desainnya dari tadi malam. Oke, baik, akan kita mulai. Nah, Bapak Ibu juga mungkin sudah lihat ya bahwa di bagian beranda Bapak Ibu itu ada RPP saya. Dan ini RPP saya ini saya bagikan kepada Bapak Ibu itu dengan akses edit loh. Ini adalah RPP jadi Bapak Ibu yang sudah dibuat dengan nanti bentukan RPP awal. Oke, tapi kita akan mulai dari nol ya. Kita akan mulai dari nol. Sebelum itu ini akan saya kunci dulu. Sebentar ya. Agak lama sedikit. Saya matikan Bapak Ibu ya. Sepertinya jaringannya nggak cukup kuat. Oh, bisa bagikannya. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada di Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Saya sudah mempersiapkan RPP saya. Nah, Bapak Ibu juga sudah persiapkan RPP-nya. RPP saya RPP biasa nih yang seperti ini, yang memuat seperti yang tadi saya bilang, ada tujuan, kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Cukup 3 saja Bapak Ibu. Kemudian tetap harus ada identitas. Di bagian atas ini kan identitas nih. Ya, saya berikan waktu 1 menit. 1 menit cukup Bapak Ibu untuk mempersiapkan RPP-nya terlebih dahulu, baru kita langsung praktek. Sebelum itu saya akan membaca-baca kolom komentar. Masih putus-putus kah sekarang? Mas, agak putus-putus ya, Mbak. Iya, Mbak. Masih putus-putus? Iya, Mbak.
Ya, oke, baik. Sebentar, kalau gitu saya akan cari headset terlebih dahulu. Sebentar ya. Sambil saya cari headset, silakan Bapak Ibu persiapkan RPP-nya. Oke. Beda jauh lah. Lagi. Halo, sekarang bagaimana suara saya, Bapak Ibu? Cukup jelas? Mas, kayaknya udah jelas. Oh, di Bogor lancar jaya suara Mbak Dona. Oh, siap. Baik, terima kasih Bu Emma, Bu Erna. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya RPP-nya. Kita akan mulai bagaimana caranya membuat RPP ini, mengubah RPP ini menjadi RPP yang lebih menarik, lebih eye-catching, lebih Bapak Ibu suka buatnya ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu males banget bikin perangkat mengajar, nah sekarang Bapak Ibu jadi senang bikin perangkat mengajar karena ada Canva ya. Jadi ternyata Canva itu bisa dibuat berbagai hal Bapak Ibu. Salah satunya adalah RPP. Seperti kemarin ketika Bapak Ibu bikin jadwal pelajaran, ini juga bisa kita print ya. Ini juga bisa kita print. Jadi jangan takut printnya seperti apa juga nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu bikinnya di kertas apa ya, di kertas ukuran apa. Kalau ini kan A4 nih, berarti kita nanti bikinnya akan bikin di A4 juga. Oke? Kita mulai Bapak Ibu di bagian buat desain, tapi Bapak Ibu kalau nggak mau lihat dibuat desain, Bapak Ibu bisa ketik di sini dulu ya. Kita akan buatnya itu, ada beberapa template yang saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk bikin RPP. Yang pertama adalah resume. Kemudian yang kedua adalah LKPD. Dua-duanya itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Pertama saya akan ketik resume. Ya, di sini. Kemudian kita lihat apakah template-template yang muncul. Oke, silakan bergabung, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah template-template di resume ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai RPP ya, sebagai template RPP. Dia bentuknya memang ini ya, dibentuknya itu polos-polos seperti ini aja sih. Kalau resume namanya juga resume atau daftar riwayat hidup. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sudah semalam saya sampaikan nggak ya, bahwa Canva sekarang, Canva Edu sekarang itu ada tulisannya Pro ya Bapak Ibu ya, tapi ini tetap bisa kita gunakan. Bapak Ibu maaf, tadi saya sempat terlempar, saya kembali, suara saya aman? Iya Mbak, suara hilang. Iya memang saya terlempar. Mohon maaf ya, hal biasa ketika kita sedang melakukan pelatihan seperti ini. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Jadi ini saya berada di template resume. Nih ya Bapak Ibu bisa lihat layar saya, ini adalah template-nya resume, di mana di sini modelnya, bentuknya itu macam-macam. Ya, Bu? Gimana, Bu? Udah tadi nggak, layarnya tadi nggak nampak, ini udah. Oh, siap. Berarti dia sedang loading, Bapak Ibu ya, OTW. Nah, Bapak Ibu bisa pilih salah satu template yang ada di sini yang kira-kira Bapak Ibu pikir, ini oke nih, bisa saya jadikan sebagai template RPP gitu ya. Atau ini yang pertama ya, resume ya. Jadi tadi saya bilang saya sarankan 2 template kepada Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu memilih ya. Yang pertama adalah resume,
Kemudian yang kedua adalah LKPD. Saya buka lagi. Saya buka lagi Canva saya. Kalau tadi adalah resume, sekarang kita akan buka LKPD. Bapak Ibu tinggal memilih saja. Kira-kira desain mana yang Bapak Ibu inginkan. Sekarang saya buka di sini lembar kerja. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendesain di Canva, jangan sampai Bapak Ibu bikin desainnya desain kosong doang ya, percuma, sayang sekali. Karena banyak sekali desain-desain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu desain di Canva cuman kosong, mendingan Bapak Ibu pakai Microsoft Word. Ya, ngapain? Pakai Google Docs, ngapain pakai Canva? Ya, di Canva itu disediakan banyak gambar yang bagus-bagus yang bisa kita gunakan, tidak harus lebay ya, tidak harus Bapak Ibu gunakan yang banyak gambar atau banyak apa segala macam, tapi dianya desainnya itu enak dilihat gitu loh. Ya. Saya pilih di LKPD saja. Nih banyak ya, LKPD ini ada di level 1 Bapak Ibu belajar membuat LKPD. Lembar kerja peserta didik ini. Nah, saya pilih yang ini ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ikut saya atau Bapak Ibu bisa gunakan template sendiri. Nah, saya pilih yang ini. Saya ambil template-nya. Berarti yang resume tadi saya close. Nah, ini. Ya, ini adalah lembar kerja fotosintesis IPA berarti. Semuanya akan saya ganti ini Bapak Ibu, karena ini kan nggak sesuai dengan RPP kita. Ya, semuanya akan saya ganti kecuali template-nya. Jadi tulisan-tulisan, kemudian yang ini gambar-gambar ini akan saya ganti, tapi template-nya cantik biar seperti ini saja. Nah, yang pertama kita akan tulis di sini rencana. Langsung ada di sini ya Bapak Ibu, kita bisa langsung copy. Nih, ya, saya gunakan RPP PJJ, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, tapi saya tulis aja di sini Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita kecilin saja. Jadikan dia di tengah, tuh, ya, pas di tengah ya. Kemudian biasanya kita tulis, kita biasanya suka pakai dalam kurung RPP. Oke. Nah, pas di tengah. Oke, tadi yang seperti yang saya bilang, kita tetap butuh identitas. Jadi walaupun di RPP 1 lembar itu tidak yang dibutuhkan ada 3, tujuan, kegiatan, sama asesmen, tapi kita tetap menuliskan identitas ya. Saya pilih identitasnya seperti ini, tapi nggak harus ada yang ini ya Bapak Ibu ya. Ada guru, ada email, ya. Saya cukup pilih sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, babnya apa, materi pokoknya apa, kemudian alokasi waktu ya. Jadi dari sini sampai sini akan saya copy. Kemudian saya akan paste, saya tempelkan di sini. Nah, enak ya Bapak Ibu ya, langsung berganti. Kita tidak harus capek-capek untuk menulis. Oke. Oke. Bapak Ibu sudah ada yang mulai bikin juga ya? Udah Mbak sekalian. Mantap. Nanti kita review ya Bu ya yang sudah jadi. 2 kali 45, 1 kali pertemuan. Oke, ini yang gambar daun akan saya ganti menjadi apa? Menjadi foto kita ya. Jadi silakan masukkan bingkai, saya pilih elemen bingkai di sini. Di elemen kita pilih bingkai.
Kita pilih bingkainya yang biasa saja, yang petak. Tadi malam jaringan saya aman ya. Malam ini sepertinya jaringan saya nggak cukup aman. Nggak bisa memilih bingkai. Coba saya pilih unggahan saja. Saya akan ambil foto saya aja, Bapak Ibu. Kita tes ya. Akan ketahuan ketika saya ambil foto. Ini fotonya sudah ada. Kemudian saya klik edit gambar. Kemudian saya klik penghapus latar belakang. Kalau dianya nggak langsung ada, berarti jaringan saya nggak oke nih. Nah, benar kan? Ya, kami mengalami masalah saat memuat menghapus latar belakang. Jadi Bapak Ibu untuk mengecek nih Bapak Ibu, salah satu tips kalau misalnya Bapak Ibu membuat sebuah desain di Canva, kemudian Bapak Ibu merasa, aduh Mbak Dona jaringan saya sudah oke, tapi kok saya nggak berhasil mengunduh, Bapak Ibu cek aja di sini. Penghapus latar belakang ini salah satu tips gitu ketika Bapak Ibu ngecek jaringan Bapak Ibu. Kalau tulisannya masih seperti tadi, itu berarti jaringannya kurang oke. Tuh. Tapi nggak apa-apa, saya akan ulangi terus. Nah, biasanya dia 1-2 kali itu akan ini akan bisa digunakan tuh. Kayak kalau sudah ada keluar tulisan hapus dan pulihkan, itu berarti bisa. Ya, kita tunggu sebentar. Biarkan dia berproses. Walaupun agak lama ya. Nah, sip. Oke, sudah hilang latar belakangnya. Akan saya kecilkan. Nggak usah sampai besar-besar banget, Bapak Ibu. Ini seperti ini. Kemudian kita kecilkan di sini. Oke. Semalam saya sudah ajarkan bagaimana caranya membuat ada bayangan ya di belakangnya ya. Jadi seperti gambar timbul. Itu Bapak Ibu klik yang ini, bayangan, kemudian kita bikin dia timbul seperti ini. Nih, kalau jaringannya kenceng dia langsung tuh Bapak Ibu blok langsung ada gitu kan. Tapi ini agak lama sedikit. Agak muter-muter gitu kan. Sambil menunggu ini bergerak-gerak Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, bagaimana suara saya? Halo? Halo, suara saya ada? Ada, Coach. Ada. Oh, saya pikir tadi nggak ada, soalnya nggak ada yang bersuara. Ada. Oke. Nah, Ada. Bapak Ibu, ini tadi saya kasih timbul ya, jadi kelihatan di bagian belakang tuh seperti itu. Nah, ya ini kalau saya gedein, dia seperti itu tuh Bapak Ibu. Jadi timbul itu kayak gini ya, dia ada bagian belakangnya itu tuh seperti ada bayangannya. Nah, bayangan ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ganti warnanya, nggak hitam aja ya. Jadi kita bisa ini bisa kita atur-atur sesuka hati tuh seperti ini ya. Jadi ketika saya klik timbul, kemudian saya klik bagian tengahnya, ini bisa banyak sekali warna yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya merah atau apa. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat foto di flyer-flyer itu yang pakai pinggirannya kayak gini tuh. Tuh ya. Jadi itu dari situ ininya. Dari ambil di timbul ini ya. Tapi nggak saya ganti merah deh. Kayaknya nggak oke kalau merah. Ini ya, yang ini saja. Oke, sudah ini bagian sini. Kemudian tadi saya minta ada tujuan ya, karena di sini ada tujuannya. Kita akan tuliskan tujuannya. Tujuannya seperti bukan RPP yang lama ya. Kalau RPP yang lama itu kan tujuannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau di sini tujuannya itu berupa esai, berupa tulisan seperti ini. Akan saya copy saja.
Kemudian saya taruh di sini. Kita ganti di sini tulisan tujuan. Kemudian di sini saya paste ke ini ya. Ternyata dianya kekecilan. Nah, tujuannya akan saya yang sebelah sini akan saya hapus. Ini akan saya blok, kemudian saya delete. Kemudian yang ini akan saya blok juga. Ini hapus dulu deh. Ini akan saya blok, kemudian akan saya besarin. Tapi pertama saya kelompokkan dulu. Kalau saya besarin bisa nggak? Coba, oh ya bisa. Ini saya besarin seperti ini, kemudian ini saya kelompokkan, saya taruh di tengah. Nah, begini ya. Oke, baru kita copy yang tadi. Udah bisa naik ke atas. Tinggal dikecilin aja. Bapak Ibu bisa dilihat ya, jadi tulisannya seperti yang saya bilang kemarin, kalau ini kan kita kelihatannya tulisannya kecil, padahal ini dalam bentuk 67% ya. Kalau kita ngetik di Microsoft Word, biasanya kita ngetik dalam posisi 100%. Jadi font seukuran 10, font seukuran 11 itu udah besar ya. Nah, sekarang ini fontnya ukurannya 9,8 ya. Biasanya kita kalau 10,8 itu tuh udah besar nggak apa-apa. Nah, jadi kita bikinnya ukuran fontnya 10,8 aja, berarti hampir 11. Kemudian seperti ini. Oke. Tujuan sudah. Sekarang bagian kegiatan. Nah, kegiatannya ada 2 di sini, Bapak Ibu. Saya ganti proses fotosintesis menjadi kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya kalau saya tulis di sini ada 3 ya. Pra-pendahuluan, kemudian pendahuluan, dan penutup. Nah, Bapak Ibu bisa tulis sesuai dengan RPP Bapak Ibu ya. Kalau saya di sini kegiatan pembelajarannya ada pra-pendahuluan. Pra-pendahuluan itu menginformasikan jadwal daring di grup WhatsApp, kemudian mencari materi pembelajaran mengenai usaha dan energi di sumber belajar di portal Rumah Belajar pada laman ini ya. Berarti ada linknya ya. Kemudian membuat PowerPoint materi yang akan disampaikan bisa dilihat di sini. Kemudian kegiatan pendahuluan, baru kegiatan inti, kegiatan penutup. Kalau Bapak Ibu tidak ada pra-pendahuluan, Bapak Ibu langsung bisa pendahuluan, inti, penutup. Oke, saya akan mulai dari kegiatan pra-pendahuluan. Bapak Ibu lihat, kalau misalnya saya gunakan ini, apakah cukup atau tidak, gitu kan? Kita bisa kita bisa prediksi. Ini saya hapus dulu semuanya. Saya blok dulu, biar bisa saya hapus. Kemudian ini juga. Nah, kalau misalnya kita merasa kegiatan yang nggak cukup segini, kita bisa tambah ya. Di bagian bawah ini kan tinggal asesmen nih. Asesmennya kita taruh di bawah aja. Ini juga hapus. Ini akan saya hapus dulu. Oke. Akan saya besarkan yang paling atas nih. Yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Saya tinggal copy kegiatan pertama, kegiatan pra-pendahuluan. Sampai sini. Kemudian saya copy di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, tapi saya nggak bikin dia rata tengah ya, kita bikin dia rata kiri aja. Begini. Pastikan tulisannya jangan terlalu dempet Bapak Ibu. Dan ini fontnya 12, masih bisa kita kecilin jadi 10. Kemudian jaraknya kita kasih jaraknya agak sedikit berjarak barisnya. Ini spasi ya, jadi jarak baris itu sama seperti spasi. Ini berarti spasi saya 1,12. Kalau saya bikin jadi 1,27, 1,25 itu bisa seperti ini. Nah, ya, kalau 1,5 gede banget.
1,5 spasinya. Oke, saya bikin spasinya 1,4 saja. Kemudian di sini ada kegiatan prapendahuluan A, B, C. Oke, kalau sudah ini kita bisa bedakan ya. Jadi kayak kegiatan pendahuluan, kegiatan prapendahuluan ini mau saya kasih warnanya berbeda, misalnya gitu ya. Saya tinggal ganti warnanya dengan warna hijau seperti ini. Coba kita lihat apakah kelihatan. Nah, kelihatan ya. Bapak Ibu bisa ganti kegiatan prapendahuluannya seperti ini, nggak usah kasih nomor kalau nggak mau. Kemudian bentuk fontnya, ya bentuk fontnya bisa kita ganti. Nah, bentuk font ini Bapak Ibu dalam satu desain itu jangan lebih dari 3, ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat desain, ini, aduh cantik-cantik fontnya gitu kan. Akhirnya dalam satu font Bapak Ibu masukkan berbagai font. Di kegiatan pembelajaran beda, di bagian tujuan beda, di apa beda gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi usahakan dalam satu desain itu hanya ada 3 jenis font saja. Ini saya 1, 2, ini 3 ya. Di atas kan tadi pakai yang ini sama tuh. Oke, kegiatan prapendahuluannya sudah A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu yang bagian ini ya, laman ini kita bisa copy kalau seperti ini ya, kalau kita download dalam bentuk PDF, kemudian kita kasih secara digital kepada anak, ini nggak aktif ya. Ini kita bisa download, saya copy dulu linknya, kemudian saya hapus, kemudian kita bisa buat sebagai QR code. Nah, ini saya akan tempel, saya klik kodenya, ini muncul ya. Ini QR code-nya, saya copy saja, biar dia aktif Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin bagikan ini secara digital, ini Bapak Ibu bisa gunakan QR code seperti ini atau bentuk link. Kalau bentuk link banget, ya, kalau bentuk link banget bisa Bapak Ibu gunakan tautan yang ini ya, tautan yang ini. Oke, saya klik dulu posisinya mundur. Sebentar. Nah, kayak gini ya. Oke. Sudah, yang ini juga mau saya jadikan QR code saja. Copy, delete. Kemudian di sini saya buat code. Oke. Ya. Nah. Oke. Sudah ya, ini kegiatan prapendahuluan sudah. Sekarang kita akan lihat apalagi sesudah ini. Sesudah ini ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluannya adalah melaksanakan orientasi, persepsi, dan motivasi di kelas daring. Saya copy, kemudian saya tempelkan di sini, ya. Nah, memang dia akan meletakkan di tengah. Nggak apa-apa, kita ganti, kita geser. Kemudian kita pastikan tulisannya ukurannya sama. Ini ukurannya 10, berarti ini juga saya bikin 10. Oke. Kemudian, nah Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa saya itu kalau kita menggunakan penggaris petunjuk, nih ya garis petunjuk, itu kita bisa tahu bahwa ini desain kita ini sejajar gitu ya. Kalau enggak, jadinya enggak tahu kita. Kalau ini kan sejajar tuh, ya. Nah oke, sekarang saya kasih spasinya tadi berapa? 1,4 ya. Coba saya lihat spasinya berapa nih. Iya 1,4. Oke, ini juga saya kasih 1,4. 1,34, 1,4 pas di sini. Kemudian kegiatan pendahuluan yang paling atas saya ganti fontnya. Sama seperti ini, warnanya saya ganti hijau. Kemudian fontnya saya ganti yang ini. Kemudian yang ini saya hilangkan nomornya. Oke. Sudah kegiatan pendahuluan, kegiatan pra, kegiatan pendahuluan, baru kita masuk ke
kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, sama aja Bapak Ibu, tinggal di copy aja. Ctrl C. Enak ya, jadi di Canva itu tuh memang kita bisa tinggal copy-copy aja sih. Nggak harus Bapak Ibu ketik ulang dari awal. Enggak. Saya geser nih. Nah, sudah. Oke, 10 fontnya, kemudian spasinya 1,4. Nah, segini. Kemudian kegiatan inti saya ganti font. Kemudian warnanya saya ganti hijau. Ini juga ya kegiatan penutupnya ya. Kemudian saya ganti warna hijau. Oke, selesai nih Bapak Ibu, untuk kegiatan sudah selesai. Apakah kiri dan kanan saya sama? Coba lihat ya, kita akan geser. Nah, kalau kelihatannya garisnya kayak gini berarti atas kiri sama kanannya sama. Dan ini pas di tengah ya. Ini bisa kita geser dikit biar nggak usah terlalu ke pinggir. Selesai kegiatan pembelajaran. Sekarang kita lihat asesmen. Asesmennya apa? Asesmennya itu ada di nih ya. Penilaian, proses, dan hasil pembelajaran. Ada teknik pembelajarannya. Saya copy di sini. Nah, Bapak Ibu, kita perlu perhatikan bahwa kita akan meletakkan tempat tanda tangan ya. Tapi saya masih punya banyak di sini, masih kosong. Saya akan kecilkan lagi. Ini juga. Kemudian asesmennya kita naikin. Nah, kita masih punya tempat di bagian bawah untuk meletakkan tanda tangan kita sama tanda tangan kepala sekolah. Ini saya copy. Kita taruh di sini asesmen. Apakah boleh saya taruh di sini? Boleh ya. Nggak ada keharusan bahwa dia harus ada di tengah. Ya, Bapak Ibu bisa letakkan dia di pinggir, di kiri, di kanan. Nggak apa-apa. Ini berapa sih kegiatan pembelajaran ini? Fontnya 18. Besar banget. Nggak sesuai sama ini. Saya kecilin ya Bapak Ibu ya. Saya kecilin jadi 14 aja. Kemudian ini saya kecilin juga. Oke, kemudian tujuan juga. 14, 16, 19, 14. Oke. Kemudian saya taruh di sini. Nah, ini juga. Ini saya ganti jadi asesmen, penilaian. Kalau Bapak Ibu punya penilaian sendiri, mungkin Bapak Ibu menggunakan Quizzes, mungkin Bapak Ibu menggunakan Wordwall atau Padlet atau Google Form, Bapak Ibu bisa masukkan caranya sama seperti ketika saya masukin ini, ya. Masukin yang ini, Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin menuliskan penilaian bentuknya kayak gini, nih, ya, teknik penilaiannya kayak gini, Bapak Ibu bisa copy saja. Ini saya copy. Taruh di sini, di paste. Oke. Ini kejauhan ya jaraknya ya. Saya kasih jarak untuk yang bagian atas ini. Oke. Tujuh. Tadi di atas 10. 10-nya. Tunggu. Oke. Nah, Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu punya Quizzes, boleh dimasukin. Saya akan buka Quizzes. Jadi kita ambil quizzes.com. Kemudian, tadi materinya apa? Materinya adalah usaha dan energi ya.
Oh iya, usaha dan energi. Saya akan ketik di sini usaha dan energi. Kita ambil satu kuis ya, sebagai penilaian kognitif. Misalnya saya pakai yang ini. Ketika Bapak Ibu masukin link ya, masukin link itu jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah untuk masukin link. Bapak Ibu bisa gunakan linknya itu adalah link pekerjaan rumah kalau ini tidak langsung dikerjakan. Ya, bisa sampai 2 minggu Bapak Ibu. Kalau ini cuma 24 jam. Saya klik tugaskan. Kemudian ini saya klik. Nah, ini dia linknya ya Bapak Ibu ya. Yang dibagikan adalah link join, bukan link admin. Sudah ya, ini saya copy. Saya klik buat kode. Nah, muncul dia. Oke. Bisa dituliskan di situ ya, penilaian lembar kuis interaktifnya di sini. Silakan klik untuk kuis interaktif. Nah, ya. Oke, selesai. Tinggal yang terakhir adalah mengetahui ya kepala sekolahnya. Di bagian bawah kita taruh. Satu-satu kayaknya bisanya. Saya copy dulu kepala sekolah saya. Karena saya di bagian warna hijaunya, ini saya akan bentuk ganti warna ya, karena di sini tidak terlalu jelas, saya ganti warna jadi putih. Oke, kemudian yang sekarang yang bagian saya lagi, guru mata pelajaran. Tinggal diedit. Tunggu. Bentar Bapak Ibu. Kita bikin jadi 10 fontnya. Ini ya. Oke, tinggal digeser. Sip. Oke, Bapak Ibu sudah selesai ya? Saya sudah lengkap, selesai seperti ini. Baik, silakan diunduh dalam bentuk JPG atau PDF ya. Kalau mau di print, Bapak Ibu unduhnya dalam bentuk PDF. Ini silakan diunduh langsung. Kemudian pilih JPG atau pilih PDF standar ya. Saya pilih JPG karena cuma 1 lembar ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau cetak, itu silakan pilih PDF ini tinggi ya, PDF cetak PDF ini atau PNG ya. Itu dianya gambarnya jadinya. Oh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau print out dalam kertas dokumen A4, Bapak Ibu pilih cetak PDF ya. Jadi kalau cetak PDF di ini dia tidak akan pecah. Cetak PDF ini dianya besar ininya ya Bapak Ibu ya. Kalau JPG, kalau tugas kita apa Mbak Dona? Tugas kita JPG ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya buat di sini. Tugas Bapak Ibu, kalau 1 lembar itu JPG, kalau lebih dari 1 lembar Bapak Ibu download dalam bentuk PDF. Kenapa enggak
Kalau misalnya saya lebih dari satu lembar, kenapa nggak JPG? Karena itu nantinya jadinya zip ya, dan banyak yang bingung. Mbak Dona kok jadinya zip gitu ya? Karena itu memang dipadatkan. Ya. Oke, selesai. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tugas pertama kita selesai. Izin ulang yang ambil quizzes diulang. Oke, siap. Sebentar. Suaranya putus tidak jelas. Oke, baik. Yang nampak RPP di share screen. Mbak Dona, Ya? Coach, Bapak Ibu, suara saya masih dari tadi suara saya nggak ada? ada jelas. Oke, baik. Gimana? Izin bertanya, Coach. Emang nggak? Saya itu dari tadi nggak bisa nampilin QR code-nya itu. Ketinggalan kayaknya gimana cara nampilinnya, Coach ya? Yang icon yang di bawah latar belakang, yang sebelah kanan. Ini? Ya, itu cara nampilinnya gimana? Oke, baik. Jadi, cara menampilkan QR code itu, ya, kalau pertama kan memang nggak ada nih. Pertama itu tuh dianya di dalam. Itu kita klik titik 3 lainnya. Yang ini, di sini. Kita klik titik 3 lainnya, kemudian di sini akan muncul di samping karakter builder, draw, kemudian Bitmoji itu ada QR code. Ini yang kita klik. Nah, muncullah dianya. Tuh, ya. Muncul, Bu? Muncul. Oke. Coach. Terima kasih. Kemudian saya ingin sekalian menjawab pertanyaan Ibu yang ini. Bagaimana caranya mengambil quizzes? Ibu Rauzana ya. Jadi kalau kita mau ngambil quizzes itu pastikan link yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak link admin ya. Kalau link admin dia nggak bisa langsung main. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu linknya adalah link quizzes, ini seperti ini ya. Saya buka ya. Tapi memang ya Bapak Ibu, ketika kita berikan ini kepada secara digital, ini PDF ini aktif nih. Ini aktif. Tapi anak-anak harus punya pembaca QR code. Jadi QR code generator, ya QR code generator itu bisa di-download di Play Store, kecil banget ya ukurannya itu tuh nggak sampai 10 MB kalau nggak salah saya punya. Dan itu bisa mereka langsung bisa scan-nya ya, scan barcode ini. Ya, ini kan sangat digital sekali kalau zaman sekarang mah seperti ini yang digunakan. Bisa pakai link-link juga, tapi kalau link-link itu tuh akan ketika mereka harus chat kemudian ketik, itu akan kadang-kadang muncul salah spasi, muncul besar kecilnya, jadi mendingan pakai QR code itu. Jadi memperkecil kesalahan, oke? Jadi kalau kita ambil quizzes, yang pertama kita masuk ke quizzes.com. Ya, kita masuk ke quizzes.com. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai quizzes ya, soalnya ya. Tapi saya tidak memaksa. Kalau Bapak Ibu mau pakai quiznya yang lain, mangga silahkan. Google Form kah, apa yang lain boleh. Oke? Yang pertama masuk ke quizzes.com, kemudian Bapak Ibu ketik di sini itu adalah sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau saya tadi usaha dan energi, maka saya ketik usaha dan energi. Kemudian saya enter. Ini banyak ya, banyak sekali kuisnya. Kemudian saya pilih satu. Nah, kadang-kadang yang diambil sama Bapak Ibu itu adalah link yang ini. Kalau link yang ini anak-anak nggak akan bisa mainin. Larinya ke sini, ya. Tapi kita harus jadikan dulu pekerjaan rumah. Ya, kita jadikan pekerjaan rumah, kita klik tugaskan. Tergantung ya, ini saya berapa hari gitu kan, itu tergantung. Kemudian di sini baru muncul salin link. Nah, link yang ini yang akan kita pakai. Jadi ketika diklik, anak-anak akan langsung masukin nama, kemudian main gitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya mau dijadikan RPP digital? Ya itu tadi, bentuk PDF diberikan kepada teman-teman atau diberikan kepada orang-orang yang kita download dalam bentuk PDF tadi. Ya, kalau mau linknya aja bisa, tapi nanti dia akan masuk ke sini, akan masuk ke Canva kita. Kalau kita mau bagikan, ini kan kita bisa bagikan ya. Ini kita bisa bagikan kepada orang tapi dalam bentuk lihat saja. Nih, ya. Kemudian saya klik salin tautan, maka orang-orang akan bisa langsung melihat. Saya bagikan ke sini, misalnya linknya itu adalah link RPP saya, gitu ya. Nah, seperti itu nanti bisa juga begitu, ya, Bapak Ibu ya. Enggak, kalau ada yang mau ditanya lagi. Silakan Bu. Sambil ngambil Bapak Ibu, saya lapar.
Silahkan kalau ada yang bertanya. Mbak. Mm-mm. Mbak. Mm? Mbak Dona, Ya, Ibu. untuk yang barcode itu Mbak yang terakhir yang tanda tangan ya? Mm-mm. Barcode yang tanda tangan, maaf tadi. Nggak ada, Bu. Dulu. Saya belum barcode tanda Dulu tangan, tadi. belum ada. Jadi kalau Nah, barcode itu tanda tuh yang ini yang kuisis. oh iya iya iya. Ini kuisis, Bu. Oh iya. Kalau barcode Ya, tanda saya tangan pikir itu, tanda tangan. Kalau barcode tanda tangan itu, ya Bapak Ibu, tanda tangannya itu nanti Bapak Ibu masukkan ke drive dulu. Nanti Bapak Ibu bisa masukin ke sini linknya. Oh, Caranya sama. masuk ke ya. Oke Mbak, makasih. Sama-sama. Mangga, ada lagi? Saya Mbak Dona. Silakan. Saya Mbak. Mangga. Op kamera. Mangga Ibu Eva, silakan. Iya, itu mau nanya foto Mbak Dona bisa ada bayang-bayang gitu gimana? Oke. Foto saya ini. Jadi ini saya blok. Tadi kan saya hapus ya. Saya hapus dulu nih. Saya kan tadi pilih foto. Misalnya saya pilih foto yang ini tadi. Oh, foto saya yang lain deh. Ini ya. Itu tadi sudah saya hapus latar belakangnya. Bisa ya, Bu ya? Cara hapus latar belakang. Ibu, cara hapus latar belakang tahu ya? Kalau latar belakang tahu. Oke. Klik gambar, kemudian klik edit gambar, kemudian klik penghapus latar belakang. Nah, kalau untuk menjadikan dianya punya bayangan, itu kita klik di sini bayangan. Kalau belum ada di bagian atas, itu Ibu geser ke bawah. Nanti ada tulisannya bayangan. Nah, Ibu pilih. Kayak gini nih, bingkai ini kan saya nggak ada di atas. Nah, Ibu geser dulu sampai ada tulisan bayangan. Nanti akan muncul dia kayak gini. Saya klik. Ada beberapa model bayangannya. Kita pilih yang timbul. Udah, Bu. Jadi deh. Semakin Ibu sering, misalnya ini kan sudah saya terapkan ya. Nah, saya mau dia lebih berbayang. Saya klik lagi sekali lagi. Gitu. Kayak gini nih ya, saya klik lagi sekali lagi, maka dia akan bayang lagi. Gitu. Jadi semakin kita sering klik, kita akan buat dianya semakin berbayang. Terapkan. Gitu ya, iya Mbak Dona, iya udah. Makasih Mbak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Udah Mbak. Iya, mohon. Yap, sami-sami. Mbak Dona, izin. Enggak. Mbak Dona, ya. Ya, Ibu, silakan Ibu. Tadi masalah penilaian, misalnya kita buat penilaiannya bukan melalui kuisis, kita ketik sendiri. Ya, misalnya kan penilaian tadi kan di RPP. Nah, jika kita tidak menggunakan kuisis, kita misalnya kita ketik di laptop, kemudian kita simpan di drive, kita buat QR code bisa juga ya? Bisa, sama. Intinya QR code itu kan adalah link yang dipendekkan, digeneratorkan menjadi sebuah QR code ya. QR itu kan kepanjangannya quick response. Jadi respon yang lebih cepat dibandingkan kalau mengetikkan link kayak gitu. Bisa Bu, sama aja. Yang penting ada linknya. Caranya juga sama. Kita masukin link drive, kemudian dijadikan QR code. Oh iya. Oke, makasih. Siap, sama-sama. Suara tidak jelas. Masih tidak jelas kah? Cek. Suara saya masih tidak jelas. Kalau saya sih jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Jelas, Mbak. Yap. Ibu Wiwin mungkin bisa agak-agak goyang-goyang dikit ya laptopnya. Biar muncul suaranya. Oke, ini udah selesai nih untuk RPP. Ada lagi? Nah, ada lagi mau nanya. Ibu Mila, silakan. Itu aku lihat di lembar RPP Mbak Dona kan tujuan. Nah, di situ kan tujuan melalui modul simple blended learning. Sedangkan kita biasanya kalau RPP itu kan tujuan pembelajaran Mbak Dona. Iya, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya melalui model ini ya,
Peserta didik diharapkan mampu, ini kan tujuan pembelajaran, mampu memahami dan menganalisis materi, usaha, dan energi dengan rasa ingin tahu, disiplin, senang, dan bahagia selama proses pembelajaran, bersikap jujur. Ini adalah tujuan yang kemarin kita 1, 2, 3. Kan beberapa saat kemudian berganti lagi tuh tujuannya itu diminta jangan tulis 1, 2, 3 lagi. Nah, jadi kita bikin yang seperti itu. Kami kalau kami masih 1, 2, 3 gimana dong, Mbak? Sesuai dengan kayak seperti memahami. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya nih, apa ya? Nggak apa-apa, disesuaikan aja di daerah masing-masing, mungkin berbeda ya. Nggak apa-apa, Ibu. Sama-sama. Ya, cukup. Siap. Oke, ada lagi RPP? RPP. Kalau tidak ada lagi, kita selesaikan RPP ya. Kita masih ada 1 materi lagi, Bapak Ibu. Materi yang kedua adalah presentasi mobile atau mobile presentasi atau presentasi seluler ya. Jadi apa bedanya presentasi seluler ini sama presentasi yang biasa Bapak Ibu lakukan? Tentu saja beda. Yang pertama jelas ukuran ya. Ukurannya itu kalau di presentasi yang biasa Bapak Ibu lakukan itu kan ukuran PowerPoint ya 16:9, dia bentuknya landscape. Kalau sekarang ini yang akan kita buat itu adalah presentasi seluler dalam bentuk handphone. Jadi dia seukuran layar handphone Bapak Ibu. Ya. Kemudian kenapa kita pilih yang seperti ini? Karena kita tahu anak-anak kita selama PJJ itu banyak yang menggunakan handphone ketika belajar. Kalau anak-anak kita diberikan presentasi itu yang bentuknya kita juga lebih sering menggunakan handphone. Kalau anak-anak didik diberikan presentasi yang memanjang itu biasanya suka gede-gedein gitu kan. Jadi tidak tertampil semua yang ada di layar handphone kita. Nah, makanya kita buat presentasi seluler. Oke, bagaimana cara membuat presentasi seluler tersebut? Sama caranya dengan membuat presentasi biasa. Yang membedakan adalah bentuknya itu dalam bentuk seluler, Bapak Ibu ya. Itu di mana munculnya template-nya? Kita ketik aja di sini presentasi seluler. Nih, ada di sini presentasi mobile ya. Coba kalau saya ketik seluler. Oh iya, larinya ke presentasi mobile. Canva ini suka berubah-ubah. Kemarin waktu itu karusel, kemudian carousel. Sekarang ini kemarin saya carinya presentasi seluler. Presentasi mobile nggak ada, yang ada presentasi seluler. Sekarang berganti lagi. Saya akan pilih, jadi judulnya kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu presentasi mobile. Nih, mobile presentation. Banyak banget Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa memang bentuknya adalah bentuk layar handphone. Ukurannya ya, maksud saya ya, ukurannya adalah ukuran selayar handphone. Jadi enak banget ketika kita presentasi, dia seukuran itu tinggal kita geser-geser aja Bapak Ibu. Dan ini bisa dijadikan video. Kalau Bapak Ibu ini sangat suka dengan pembelajaran dengan menggunakan TikTok, ya, ini bisa banget Bapak Ibu manfaatkan. Ya, jadi setelah Bapak Ibu selesai bikin presentasi atau IG story ya, IG story kan ukurannya segini nggak sih IG story, kemudian bisa 1 menit IGTV ya, ini bisa Bapak Ibu buat sebagai salah satu media. Oke, kita akan mulai. Silakan dipilih template-nya Bapak Ibu. Saya pilih template yang mana ya, yang cantik ya. Nah, ini materi Bapak Ibu silakan dibuat untuk presentasi seluler ini sesuai dengan materi. Tapi izinkan saya untuk presentasi seluler ini saya nggak bikin materi ya. Saya bikinnya untuk platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu platform ini? Ini adalah platform baru keluaran Kemendikbud ya, dan ini sangat powerful sekali. Saya ingin memperkenalkan platform ini. Ya, jadi saya akan pilih platform Merdeka Mengajar ini menjadi sebuah presentasi seluler. Oke, saya pilih sebuah template dulu. Bapak Ibu juga silakan pilih sebuah template. Saya pilih yang oke deh. Mana ya? Banyak banget sih ya Canva ini. Template ini oke banget. Ini masuk nggak ya? Coba kita lihat.
Kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, oke, saya pilih yang ini. Mbak Dona, ke-mute gitu. Ya, Bu. Saya tadi lagi minum, saya tadi lagi ngunyah, jadi bunyinya kuat banget nanti saya matikan. Oh, iya, iya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Saya akan ngambil di sini, ini adalah platformnya. Belum saya jadikan sebagai Microsoft Word, tapi akan saya gunakan. Mungkin kemarin karena apa ini ya? Sebentar saya baca chat, penasaran. Di Canva Super. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu kita mulai. Silakan Bapak Ibu gunakan presentasi selulernya untuk membuat materi. Saya akan membuat pengenalan platform Merdeka Mengajar. Ini gambarnya saya biarin aja, ini udah sesuai. Kemudian di sini saya akan ganti Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Kemudian di bagian bawah sini itu ada tulisan kembangkan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Nah, ini akan saya copy. Kemudian di sininya ya. Oke. Kemudian di sini saya klik mulai, nggak apa-apa. Tapi saya juga butuh ininya. Saya juga butuh logonya. Salah satu cara paling cepat saya ngambil logo itu Bapak Ibu. Oh, tunggu dulu. Bisa nggak ya ini di-save ya? Coba. Biasanya nggak bisa di-save deh. Salah satu cara paling cepat untuk ngambil logo itu saya suka print screen, Bapak Ibu ya. Saya suka print screen. Saya copy seperti ini. Kemudian saya bawa ke sini. Saya paste, akan muncul logonya. Toh, ya, muncul logonya ya. Tinggal saya buang ininya, background-nya. Tapi ada kadang-kadang itu background-nya nggak mau hilang. Coba kita lihat apakah background-nya mau berganti. Tada, oke, mau berganti, baik. Tapi belakangnya jadinya nggak kelihatan terlalu jelas nih. Kita bisa ganti ini ya, kita bisa ganti warnanya. Warnanya ini mungkin terlalu ini sekali. Terlalu ungu sekali, saya ganti seperti ini. Nah, sip. Oke. Ini aja. Oke, baik. Ini saya letakkan di sini, di tengah-tengah. Kemudian klik mulai. Nah, ya. Oke. Bisa nggak kalau kita klik mulai, terus kita kasih di situ seperti tanda tangan. Kayak ada menggeser gitu ya, kayak jari gitu ya. Bisa ya, di sini kita bisa klik di elemen, kita klik jari gitu ya. Atau mulai. Nah, kayak gini nih. Ya, saya mau ngambil yang itunya aja, start. Seperti ini, tapi kita lihat di sini ada nggak rekomendasi ajaibnya. Mana ya? Saya mau kasih jarinya aja. Ini ada tulisannya. Nah, gini. Ini. Kita ambil yang ini nih. Oke. Ganti warna putih cantik mungkin ya. Ya, bagus. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Tadi template-nya itu lengkap sebenarnya Bapak Ibu ya. Tadi saya menggunakan template yang ini dan itu ada 18 halaman. Kita bisa praktekkan semuanya langsung sebenarnya. Ya. Nah, kayak gini nih, saya klik tambah halaman.
Ini kan ada tulisan tampilkan semua 18 halaman. Kita bisa pilih satu-satu atau tidak. Kalau misalnya kita mau pilih satu-satu jadinya seperti ini. Ini dia. Kemudian masalah di sini. Kemudian masalah. Masalahnya adalah guru. Ini kan katanya platform Merdeka Mengajar mempersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi. Berarti kita punya masalah di sini adalah ketika guru yang satu masalah. Yang pertama, guru. Kenapa dianya? Nah, ini dia. Kita tinggal tulis guru mengajar. Apa tadi katanya? Guru mengajar, mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid. Berarti guru mengajar tidak sesuai dengan kemampuan murid. Tidak sesuai dengan kemampuan murid. Murid ya, kita sekarang pakai ya Bapak Ibu ya, bukan lagi siswa. Ini program guru penggerak atau yang lain-lainnya itu juga sekarang murid. Yang kedua adalah guru ini menyediakan pelatihan ya, tingkat kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Jadi guru tidak punya tempat, tidak tahu ya. Guru tidak tahu tempat untuk pelatihan. Untuk pelatihan, bahasanya mungkin kurang pas. Guru tidak tahu tempat untuk pelatihan. Kemudian yang untuk meningkatkan kompetensi kali, Mbak. Nah, ya. Jadi gimana, Bu? Guru tidak tahu tempat untuk meningkatkan kompetensi. Tempat untuk meningkatkan kompetensi, ya. Oke, siap. Meningkatkan kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah, ini ada 3 ya katanya. Tadi di sini apa ya? Berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Oke, berarti guru belum mampu berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Mampu berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu ini bisa saya naikkan sedikit, sesuai dengan batas atas. Kemudian ini mau saya jadikan nah, bagian seperti ini, oke. Yang bagian sini nggak usah saya apa-apain saja, udah pas ya. Nah, kita lanjut sekarang. Ini masalah 1, masalah 2, masalah 3-nya ini kenapa nih katanya. Coba kita lihat. Masalah 1 berikhtikar, saya mencolok dan jelaskan. Ini kan sudah ya, ini sudah. Tadi di atas sudah. Sekarang kita akan lihat apa saja yang menu yang ada di sini. Ya, menu yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Tapi sebelumnya kita akan ini nggak usah dulu. Yang ini saya pakai yang ini nih. Kenapa? Karena saya mau kasih alamat. Nah, ya. Merdeka Mengajar. Bisa diakses, mengakar, mengajar. Bisa diakses di. Nah, saya akan copy alamatnya. Ini. Kemudian saya taruh di sini. Oke. Terus ini ada titik 2-nya pula, nggak usah. Oke, klik lanjutkan, ini sudah. Kemudian saya klik tambahkan halaman, kemudian di sini akan saya tuliskan menunya. Menu yang ada. Coba kita lihat, ada nggak bentukan menu yang cocok nih? Menu. Oh, ini ya. Saya mau pakai yang itu saja. Sebentar, Bapak Ibu.
Saya mau pakai menunya yang ini ya. Yang ini nih. Saya klik tambah halaman sudah. Ini saya hapus dulu. Yang ini. Nih ya. Ini saya tuliskan menu yang tersedia. Ya menu apa ya? Ya menu ya, betul ya. Fitur. Masa menu sih? Makanan kali. Fitur. Fiturnya ada apa saja di Merdeka Mengajar ini? Ya, kita lihat fitur yang disediakan. Nah, yang pertama ada asesmen murid, nih Bapak Ibu. Jadi di Merdeka Mengajar pertama asesmen murid, kemudian yang kedua perangkat ajar, yang ketiga pelatihan mandiri, bukti karya saya. Berarti ada 4 ya? Ada 4. Saya akan copy yang pertama asesmen murid. Asesmen murid. Oke. Yang kedua adalah perangkat ajar. Perangkat ajar. Yang ketiga adalah pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Kemudian yang keempat adalah bukti karya saya. Bukti karya saya. Oke. Nah, sekarang asesmen murid itu apa? Kita bisa lihat satu-satu asesmen murid. Kita tinggal copy aja sih. Kita tinggal klik di sini. Oh, ternyata dia nggak bisa di-copy ya. Ini langsung diklik aja, ternyata saya print screen saja karena saya malas mengetik. Kalau Bapak Ibu mau ngetik bisa ya. Ini karena saya kebetulan sedang malas mengetik. Ini saya print screen. Kemudian ini delete. Saya copy. Oke. Jadi dia bentuknya seperti ini. Saya pisahkan dulu deh ini. Delete, asesmen murid. Kemudian ini kita tep. Nah, bisa digedein. Tuh ya, jadi dia tetap ini ya. Tetap tidak kelihatan seperti inilah mengopi. Karena dia ada putih-putihnya belakangnya. Yang kedua, perangkat ajar. Bapak Ibu, kita bisa ini loh, di perangkat ajar ini kita bisa berpartisipasi. Ini ada modul ajar, buku teks, video, modul proyek, ya. Jadi ini oke banget. Sebentar, saya copy dulu. Kita pisahkan. Ini kita hapus. Saya naikkan ke atas. Oke. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Soalnya kadang-kadang saya nggak baca tuh kolom chatnya. Bapak Ibu mau nanya apa nggak kebaca dulu. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan mandiri. Jadi ini juga nanti akan ada banyak pelatihan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang memang belum ada karena baru. Nanti ini sama seperti itu deh. SIM PKB. Saya naikkan. Oke, seperti ini. Terakhir apa tadi? Terakhir adalah bukti karya saya. Nah. Gampang ya, asalkan kita punya apa namanya? Kita punya materinya, kita mau bikin apa saja itu tuh gampang banget di Canva. Saya tinggal copy paste seperti ini.
Terus saya download dalam bentuk MP4, saya kasih animasi, jadi video. Oke. Seperti ini sepertinya saya harus naikkan dikit, biar nggak terlalu ke bawah. Saya klik kelompokkan, kemudian saya naikin. Ya. Oke, selanjutnya. Tapi ini nggak sama. Nah, ini mau saya samakan. Saya samakan deh. Ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ukurannya ada yang kayak gini. Ya, memang paling bagus itu ditulis ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini kan nggak ditulis nih, jadi nggak sama. Kalau saya kecilin seperti ini, oke, sama jadinya. Kalau yang ini nggak bisa dikecil, nggak bisa digedein. Tapi dia sama dengan yang bawah. Kayaknya sama deh sama yang bawah. Oke, sip. Kemudian apalagi ya? Saya baca kolom chat dulu deh. Oke, jadi materi untuk tugasnya tentang apa? Tentang mapel kita atau bebas? Mapel kita ya. Tema tugas yang kedua bebas ya, Teh. Mapel dong. Kalau misalnya memang mapelnya nggak bisa, ya udah bebas. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang adalah Bapak Ibu GP ya, kadang-kadang guru penggerak, ada tugasnya sekalian aja dibikin, nggak apa-apa, boleh. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kondisikan. Oke, kemudian udah berapa slide saya ini? Udah 4 slide, baru 4 slide. Baru 4 slide. Ya, Bapak Ibu, nanti tentang pembelajaran paradigma baru dan kurikulum merdeka. Ini ada juga penerapan, ini materi tambahan ya. Tadi fitur utama, berarti ini adalah fitur tambahan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini baru jam 9 loh, udah pada mau live lah ya. Ada apakah? Fitur tambahan, saya bisa taruh di sini fitur tambahan menggunakan yang mana ya? Kalau itu tadi saya pakai yang ini ya. Oke, saya akan pakai yang ini fitur tambahannya. Ada love-love. Saya klik di atas tadi fitur yang disediakan. Saya copy di sini. Kemudian saya tempel di sini. Kemudian saya taruh di sini adalah fitur tambahan. Nah, fitur tambahan apa saja? Fitur tambahannya, kita lihat di sini fitur tambahannya adalah nih ya. Ada prinsip dasar penerapan kurikulum, ada pelajar profil Pancasila. Ini kembali saya akan copy saja. Saya copy seperti ini. Kemudian ini saya hapus. Kitab Pelajar Pancasila. Nah, muncul ya. Ini dia. Saya tinggal kecilin. Kebetulan dia background-nya juga putih, jadi tidak terlihat seperti copy. Oke. Kita bernafas dalam sila-silanya. Sebentar. Ini juga saya copy. Ini mungkin saya kecilin sedikit. Kecilin ya, samain dengan ukuran yang di atas. Nah, ini kan ukurannya lebih besar tuh. Kita samain. Nah, satu lagi. Copy. Oke. Ini kebesaran nih kayaknya.
Fitur tambahan. Saya taruh di sini, kemudian ini saya taruh di sini. Biar nggak terlalu ramai. Nah, kayak gini ya. 1, 2, 3. Atau boleh kayak gini. Nah, kecilin biar sama. Bagian sebelah sini masih kosong ya. Atau bisa ditaruh di tengah. Ini deh. Bapak Ibu bisa kasih border ya. Jadi biar nggak terlalu ini banget. Biar border bisa kita pakai border petak. Ketik di elemen border. Petak. Tahu nggak ya? Canva petak kotak mungkin. Border kotak. Nah, ini macam-macam banyak ya, macam-macam bordernya. Kita bisa pilih yang kayak gini nih. Oh, ya, Ctrl V aja. Untuk taruh di sini. Satu lagi. Oke. Ya, selesai. Ini tapi warnanya putih. Saya akan bikin dia warnanya sama kayak yang di atas deh. Jadikan warna-warni. Nah, selanjutnya, halaman berikutnya adalah apa yang mau saya ambil lagi dari sini? Saya ambil dari unduh aplikasi Merdeka Belajar di sini ya. Kalau saya jadikan video berarti 6 menit kali 6 slide kali 5 detik berarti 30 detik ya. Oh ya, oke. Baik. Yang terakhir adalah silakan unduh. Oke, unduh aplikasi Merdeka Belajarnya. Saya akan pakai template unduh aplikasi Merdeka Belajar di mana saya pakai template-nya yang ini ya. Oke. Saya pakai ini. Saya nggak di-copy. Oke, saya copy aja. Nah. Yuk, segera. Kedua aplikasi Merdeka Belajar, di mana di Google Play Store. Oh, hanya ada di Google baru ya. Saya copy gambar Google Play Store. Seharusnya ada sih di Canva. Coba kita lihat nanti. Oh, dianya nggak bisa di ini. Sini aja. Oke. Nah, terakhir apa ya? Terakhir tadi di sini adalah, oh enggak, ini cuma ini doang. Saya sudah selesai, Bapak Ibu. Ini saya punya 6 slide. Dan kalau kita kasih animasi, ini kan saya klik animasi ya. Animasikan, saya bikin animasi halaman saja ya. Animasi halaman saya pakai tumble aja semuanya, terapkan ke semua halaman, nanti dianya akan menganimasikan ke semua halaman. Kemudian di sini waktunya itu cuma 5 detik Bapak Ibu untuk masing-masing animasi. Jadi saya besarin jadi 10 detik masing-masingnya. Dan ini saya terapkan ke semua 6 halaman sehingga nanti ketika diunduh, karena dia punya 6 slide, jadinya 60 detik ya. 60 detik. Sekarang saya kasih audionya dulu, kita tambahkan audio. Saya dengerin dulu audionya.
Nggak cocok, ini deh. Saya mau tambahkan foto saya deh, biar kelihatan kalau ini kita yang bikin. Di bagian bawah aja. Di sini aja. Yuk segera unduh. Nah, ini saya akan tambahkan foto saya. Lempar lagi, Bapak Ibu tadi sempat, mungkin Bapak Ibu nggak sadar, saya ulangi lagi share screen. Kita sudah berada di akhir-akhir ini nih, di akhir-akhir materi. Sebentar, saya akan pakai foto saya yang mana ya? Yang ini aja. Nah, yuk segera unduh aplikasi Merdeka Belajar di Google Play Store. Ini pisahkan aja deh. Ini gambarnya. Ini saya taruh di sini. Atau nama saya Sarah taruh di bawah ini di sini. Nah, oke, saya akan bikin elemen text box ya, text box. Ini dia. Saya pakai yang nah, saya pakai yang pakai yang ini aja. Oh, cantik warnanya. Baru kita copy. Untuk saya tuliskan nama saya di sini. Donna Yulia Sari, koma, SPD, titik koma, MSI, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2019. Oke, kita kecilin. Taruh sini. Miringkan sedikit. Kamu kuntut. Apa itu? Nah, sip. Oke, sudah selesai ya. Tadi saya belum selesai kasih musik deh kayaknya. Musiknya belum ada, animasinya sudah ada, musiknya belum ada. Musik itu saya ambil di audio. Tadi saya dengarkan yang ini tadi. Bagus nggak kira-kira? Boleh saya kasih ini aja. Nah, sudah selesai 60 detik Bapak Ibu. Saya akan download dalam bentuk MP4 ya. Tapi ini saya klik. Kemudian saya klik MP4. Mbak Dona, saya bikinnya dalam bentuk apa? Sesuai tugas ya. Jadi di tugas itu Bapak Ibu dalam bentuk PDF aja, bukan MP4. Ya, presentasi seluler yang Bapak Ibu buat itu silakan unduh dalam bentuk MP4. Kalau saya, biar sekalian saya akan bikinnya dalam bentuk video ya. Kalau Bapak Ibu dalam bentuk PDF standar saja. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh, nama Mbak Dona. Siap, silakan. Ya Mbak, saya mau Mangga Ibu Mila, ini kan tadi saya ketinggalan. Ibu Fitri ya, Ibu Fitri.
Ya. Silakan. Nah, tadi kan saya ketinggalan untuk bikin presentasi ini. Jadi maksudnya materinya boleh materi pembelajaran atau harus yang Merdeka mengajar? Materinya seperti yang saya minta itu adalah materi pembelajaran, Ibu. Tapi tadinya kalau saya contohkan yang ini biar sekalian bisa saya post gitu, begitu Bu. Kalau Bapak Ibu silakan bikin materinya sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu ada tugas yang lain nih, misalnya ada yang sebagian sebagai guru penggerak, ada yang sebagian sedang mengikuti PPG, kemudian ada tugas, kemudian tugasnya langsung dibikin pakai ini aja, silakan. Jadi tetap ya, tidak harus sama seperti saya. Oh iya, makasih Mbak ya. Tadi ketinggalan. Siap, Bu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu Fitri. Mangga yang lain, Ibu Mila tadi ya. Kalau Mbak, ya Ibu Siti. Kalau sama nggak apa-apa kan berarti ya? Kalau sama nggak apa-apa ya? Kalau sama nggak apa-apa. Tapi kalau sama jangan ini dong, jangan sama banget. Nanti kita katanya kita ini. Beda ini. Beda template ya. Beda latar belakang. Siap. Beda ini. Siap. Mangga. Ada lagi? Beda template. Ya, boleh. Ya, beda template, Mbak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Aman ya? Aman tugasnya? Dona izin. Yes, mangga. Bagaimana kalau misalnya hasil Mbak Dona malam ini di-share juga di GCR seperti Kang Dero? Jadi nanti kita kalau lupa-lupa bisa melihat di situ. Karena kalau saya sifatnya belajar kan kalau nonton video itu kan lama. Karena kan dari tadi kan saya menyimak, mencatat langkah-langkahnya. Jadi saya tinggal melihat gambar, saya sudah teringat kembali gitu. Jadi kalau nonton video tuh saya yang level 1, level 2 kan belum tahu trik belajarnya ya. Nah, sekarang ini saya mencari trik sendiri sehingga materi-materi yang sudah disampaikan itu saya catat saja secara ringkas, kemudian melihat gambar langsung ingat. Mantap. Gitu. Siap, Bu. Jadi dari hasil karya Mbak ini tolong nanti di-share lagi di GCR. Siap. Oke. Mbak Dona, Teh Dona, Bu Dwi. Iya, silakan Bu Dwi, mangga. Bu Dwi mau tanya. Gimana Bu Dwi? Boleh, silakan. Ya. Untuk Halo Bu Dwi. Ini suara saya atau suara Bu Dwi yang hilang ya? Ya, untuk presentasi seluler. Halo. Ya. Aduh, suara saya hilang ya? Bapak Ibu, suara saya masuk semua. Baik, Bapak Ibu, suara saya tadi hilang lagi, saya terlempar lagi. Bu Dwi, mangga Bu Dwi dilanjut tadi pertanyaannya. Ya, untuk yang presentasi seluler, kan itu format isinya mengikuti dari template program yang di sekolah saya, template yang di sekolah saya ya isinya. Karena kalau ngelihat dari apakah harus mengikuti seperti yang Merdeka Belajar, format isinya? Enggak, Ibu. Enggak ya? Sudah saya sampaikan juga sama Ibu Fitri ya, tadi yang nanya bebas, sesuai dengan, pertama sesuai dengan materi Ibu Bapak, yang kedua sesuai dengan template, mau pakai yang mana, itu dibebaskan. Yang penting template-nya adalah presentasi seluler. Ya, desainnya ya. Desainnya adalah desain presentasi seluler. Bentuknya memanjang seperti ini. Tidak memanjang landscape tapi memanjang portrait. Yang penting itu ya, kecuali kalau nanti ada peserta yang nanya, Mbak Dona boleh nggak presentasinya saya bikin presentasi yang seperti kita di PowerPoint? Nggak boleh, itu baru jawaban saya nggak boleh ya, karena kita tugasnya adalah presentasi seluler. Kalau urutannya, isinya itu bebas. Iya, isinya bebas ya. Oke, paham saya Mbak Dona. Makasih ya. Sama-sama Ibu. Mangga Bapak Ibu.
Ada lagi? Nggak ada lagi? Aman? Mbak Dona, maaf, Enggak. mau Mangga tanya. Bu Yuni, silakan. Iya, ini minimal berapa lembar ya? Nggak ada minimal sih ya. Tapi kalau misalnya 2 lembar ya nggak mungkin kan ya. Presentasi apa coba 2 lembar kan? Nggak mungkin. Siap. Jadi asal jangan sedikit banget gitu ya. Oh, asal jangan disesuaikan aja lah apa isinya ya. Presentasi itu biasanya 5 lembar paling nggak gitu kan? Siap. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Mangga Bu. Dona izin nih, lupa nih. Di dalam presentasi ini kalau kita selipkan video bisa nggak Mbak Dona? Kalau diselipkan video tapi diunduhnya dalam bentuk PDF, kemudian PDF-nya bisa diklik, bisa. Kalau disiapkan video, disisipkan video, kalau dalam bentuk MP4 bisa juga. Bisa. Oh, gitu. Sama seperti presentasi yang kita buat. Iya, berarti kan bisa ya. Yang ini misalnya kita kan mau dikumpulkan di tugas kan misalnya dalam bentuk PDF, tapi untuk ke siswa karena ada video kita MP4 ya. Bisa. Tapi MP4-nya harus, MP4-nya harus di-link-kan ya, seperti yang tadi. Kalau video langsung di-download PDF ya nggak mungkin bisa jalan, Ibu. Kecuali gini ya, Ibu punya video nih, Ibu punya link. Kemudian linknya Ibu tautkan. Pakai tautan ya. Nah, linknya taruh di sini. Nanti ketika diklik anak akan masuk ke video Ibu. Oh, begitu. Jadi nggak usah video langsung ya? Nggak bisa kalau video langsung ditaruh di PDF ya nggak bisa. Oke, baik, makasih. Presentasinya Ibu Lilis disesuaikan dengan materi pelajaran. Ya, tugas utamanya itu adalah materi pelajaran. Tapi kalau misalnya Ibu Lilis atau Bapak Ibu yang lain ini merupakan calon guru penggerak atau sedang mengikuti PPG atau Bapak Ibu memang sedang punya kegiatan seperti kemarin ada yang bikin presentasinya itu untuk presentasi profil sekolah, silakan, saya bilang bebas. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup. Tapi sebelum tutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana caranya untuk menjadi kontributor sama Creator Canva. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau Bapak Ibu berminat untuk menjadi kontributor Canva, jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan elemen-elemen yang sudah Bapak Ibu buat di bagian sini nih. Misalnya Bapak Ibu hobi menggambar, nah kayak gini. Itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai ini ya, sebagai salah satu profesi tambahan ya, insight lah di samping lah ya, bukan profesi apa banget gitu kan. Tapi kalau misalnya hobi, nah kayak gini kan orang yang bikin nih Bapak Ibu nih, gambar kayak gini nih orang yang bikin terus dimasukin ke sini. Bagaimana caranya menjadi seorang kontributor Canva? Bapak Ibu bisa klik di bantuan di bagian sebelah sini. Ini nih sebenarnya adalah kata kunci yang bisa Bapak Ibu cari, semua yang Bapak Ibu ingin ketahui ada di klik bantuan. Ya. Bapak Ibu ketik di sini kontributor Canva. Kontributor. Nanti akan muncul tulisan menjadi kontributor Canva, kemudian Bapak Ibu silakan mendaftar. Nah, ini ya. Nih, menjadi Canva kontributor. Apa gunanya menjadi kontributor Canva? Ketika Bapak Ibu menjadi kontributor Canva, jadi Canva akan membagikan karya Anda kepada dunia, ya, dan membantu kami mengembangkan perpustakaan media. Jadi syaratnya cuma setidaknya 18 tahun. Kalau saya lihat di sini semuanya udah 18 tahun lah ya. Atau ada yang di bawah 18 mungkin. Ya. Caranya gampang banget Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi form ya, seperti form Google aja biasa. Kemudian nanti kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan dihubungi lewat email. Ya, kalau sudah berhasil, nanti di bagian sini akan ada, tapi itu ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi kontributor Canva, syaratnya yang utama itu adalah di bagian profil pribadi. Kayak gini nih, profil pribadi saya adalah Dona Yuliasari, bukan di profil tim. Kalau di profil tim nggak akan bisa ada Canva kontributor ya. Nah, baru kita masuk ketika kita sudah masuk profil pribadi kita, baru kita klik Canva kontributor. Kalau sudah akan ada tulisan kayak gini nih,
hub kontributor. Ini seperti rumahnya, rumah kita, ya, hub kontributor. Nah, di bagian sebelah sini kita bisa mengunggah, ya, bisa mengunggah file apa saja. Di sini ada pedoman pengajuan, koleksi, kemudian apa-apa yang bisa file yang bisa kita unggah, ya. Pilihan mengunggah file itu ada dua, berbayar atau tidak. Kalau niat kita cuma untuk berbagi, ya itu nggak akan dibayar. Jadi kan elemen-elemen ataupun gambar ataupun apa yang kita punya itu dibagikan kepada orang-orang di seluruh dunia, itu kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ingin itu digunakan orang, terus kita dapat royalti, itu nanti bisa pilihannya berbayar, ya. Jadi seperti itu untuk menjadi kontributor Canva. Oke, sekian nih. Saya lihat ada mau Mbak, silakan, boleh, ya. Kalau kita lihat ya elemen-elemen yang dibikin di sini. Saya ketik garis ya, saya ketik garis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat garis-garis yang kayak gini-gini aja. Nih, ya, yang kayak gini kita pilih grafis. Nih, ya, ini dibuat sama orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada mahkotanya. Nih, yang Edwin ini dibuat sama orang loh Bapak Ibu ya. Akan ada garis yang ada mahkotanya. Kalau ada garis yang ada mahkotanya, itu berarti setiap orang yang pakai itu bayar, kecuali yang sudah pro edu seperti kita. Kalau kita Canva for Education, kita nggak bayar. Tapi kalau dia bukan Canva for Education, dia pakai bayar. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalau misalnya Bapak Ibu bikin yang seperti, nah, yang ini Bapak Ibu bisa cari caranya biar gampang disetujui, itu adalah Bapak Ibu bikinnya itu tuh nggak usah yang rumit-rumit ya. Kayak gini-gini ini, ya ampun ini kan. Kita bikinnya itu tuh gampang banget. Ini garis-garis kayak gini loh Bapak Ibu, ya ampun coba lihat nih. Yang kayak gini nih, ya. Nah, kalau misalnya sama seperti ini juga, kalau Bapak Ibu mau cari apa sih yang kira-kira nggak ada di Canva. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadi sebagai ini bahan Bapak Ibu untuk dibuat. Misalnya saya guru fisika. Kalau saya klik di elemen, saya mau mencari rumus fisika, atau saya mau mencari bahan-bahan gambar-gambar fisika, itu nggak ada. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan untuk kita upload sebagai kontributor Canva, gitu ya. Oke, putus-putus Mbak. Kita bayar nggak? Kalau mau nggak? Gratis. Untuk menjadi kontributor, kalau menjadi kontributor itu gratis. Nanti ketika unggah file kita, baru ada pilihan mau bayar atau enggak. Semuanya gratis. Tapi kalau misalnya kita disetujui, kemudian file yang kita upload itu adalah kita minta bayar orang, nanti kita yang dibayar. Walaupun kecil ya, walaupun kadang-kadang satu elemen itu cuma 0, berapa dolar. Semuanya dibayar pakai dolar ya Bapak Ibu ya, kalau di Canva ya. Nah, itu nanti kalau dikumpulin kan lumayan. Begitu. Tapi ketika kita mau menjadi kontributor Canva, itu semuanya gratis. Oke. Kemudian, apa lagi? Nah, pastikan apa yang Bapak Ibu buat itu bukan copy-paste. Ya, bukan copy-paste punya orang. Pastikan memang itu adalah original punya Bapak Ibu sendiri, ya. Lebih bagus kalau misalnya Bapak Ibu gambarnya itu di luar Canva, kemudian dimasukin ke Canva, atau Bapak Ibu bisa gunakan elemen-elemen gratis yang ada di Canva, kemudian Bapak Ibu upload, ya. Untuk profil Canva sendiri itu kita daftar, Mbak. Profil Canva sendiri itu kita daftar di awal ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya Canva for Education, itu pasti ada profil kita dengan nama kita sendiri. Dan itu nggak bayar. Itu nggak bayar. Untuk Bapak Ibu yang belum ada profil nama sendiri, itu berarti Bapak Ibu belum menjadi akun Bapak Ibu itu belum Canva for Education. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar Canva for Education, pasti ada nama kita di sini. Kalau nggak nama kita, ada tulisan personal. Kalau tidak ada tulisan personal, ada tulisan pribadi. 3 itu. Oke, ada lagi? Mbak Dona, di Canva saya kan ini nggak ada nama sendiri. Jadi di situ adanya cuma tim Fitriani. Iya, tim Fitriani Terus Canva itu Ibu. apa? Ibu namanya Fitriani kan? Oh gitu. Tim Fitriani itulah Canva pribadi Ibu. Oh, itu tadi kan nyari nama sendiri, tapi ini kok ada timnya gitu. Karena ketika di awal pertama kali itu pasti kita ketika sudah bikin akun itu diminta silakan bikin tim Anda. Nah, gitu.
Makanya langsung berganti jadinya tim Fitriani. Kemarin saya tim Dona Yuliasari, tapi saya ganti namanya. Jadi nama saya kembali Dona Yuliasari. Gitu. Makasih ya, Mbak. Siap, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada lagi, saya akan stop sharing. Silakan dibuka kameranya. Bapak Ibu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja, mewakili seluruh panitia, mulai dari Kang Dero, mulai dari Bang Fauzan. Saya mohon maaf, Bang Fauzan tidak bisa menutup kegiatan ini karena beliau itu sebagai salah satu orang yang berpengaruh sekali di program Guru Penggerak. Kadang-kadang banyak banget kegiatannya. Kemarin beliau membuka, sekarang nggak bisa menutup. Kemarin beliau juga izin ya, karena kebetulan ada wawancara. Mohon maaf, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama kami 4 hari ini ya. Semoga Bapak Ibu sehat-sehat terus. Semoga Bapak Ibu bisa banyak berkreasi dengan Canva karena luar biasa sekali memang Canva ini Bapak Ibu ya. Ditunggu tugas-tugasnya ya. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri kegiatan kita dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka kameranya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih yang belum buka kamera? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok dibuka. Saya close dulu chatnya. Mohon maaf nih, karena saya mau ambil foto, jadi saya close chatnya. Kita ada 3 slide ya, Bapak Ibu buka. Saya hitung sampai 3 ya. Untuk slide pertama. Ini masih ada Ibu Yuni, Ibu Lilis, Ibu Erni, Ibu Neni, Ibu Risna. Belum buka kamera nih. Apa saya tunggu atau bagaimana? Maaf. Nah, sip. Lagi mati Izin, lampu. kameranya jelek. Kameranya jelek. Nggak apa-apa kameranya jelek, yang penting orangnya nggak jelek. Ya. Oke, siap. Lanjut nemenin anak. Oh, siap. Lagi ngelonin ya, bukan ini ya. Kemarin ada Iya, Mbak Dona Mbak, izin maaf. saya lagi menyusui. Astagfirullah. Iya, oke. Yang penting anaknya dulu. Oke, siap saya. Siap. 1 2 3. Oke. Slide pertama sudah. Saya lanjut ke slide kedua. Mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada di gambar nih ya. Nah, yang penting saya sudah ada yang mengirimkan RPP. Mantap, langsung gaspol. Slide kedua. Oke, slide kedua masih ada gambar-gambar nih. Terima kasih Ibu Puji, Ibu Tutut, Ibu Danti, Ibu Marni, Ibu Gilang, Ibu Sari, Ibu Saidatul Fadila. Senyum, 1, 2, 3. Oke. Terakhir, slide ketiga. Tapi slide ketiga, ini personilnya udah ini lagi nih. Personilnya udah nggak ada, cuman gambar-gambar doang. Tapi saya yakin masih ada di balik ini, di balik nama-nama itu. Slide ke. Nah, benar kan ada. Oke, saya yang terakhir saya foto. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Li? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Mbak Dona. Sama-sama. Izin pamit. Siap, silakan. Terima kasih semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih.